Lah Mbak, saya kan tidak mau berhubungan seks sebelum menikah. Pokoknya saya mau tetap menjaga keperawanan dan keperjakaan. Ya mesti kompak dong, nggak bisa cuma salah satu doang. Kan ada juga yang curang nih, gitu ya. Saya pokoknya kalau buat pacar saya, calon istri saya nggak mau berhubungan seks sama dia. Kalau saya kepengen, saya sama perempuan lain aja. Ya itu nggak bisa kayak gitu ya. Curang itu namanya. Kalau sekarang anak SD umur 10 tahun udah mens karena perbaikan gizi. Ibu kepada putrinya gitu ya, tolong jangan pernah mengatakan ketika anak Anda mens itu bahwa, kamu udah bisa bikin nakal loh. Ya, kamu udah bisa bikin dosa. Jangan gitu. Menstruasi itu artinya dia sudah bisa hamil. Jadi salah satu seks edukasi yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah dengan mengatakan, nak, hati-hati ketika kamu menstruasi, kita harus mengajarkan bagaimana cara dia mencuci celana dalam, bagaimana dia self grooming, bagaimana menggunakan pembalut yang seperti apa yang Anda pilih gitu ya, tentang konsep-konsep keperawanan dan segala macam, itu yang harus diajarkan. Itu adalah salah satu berkah karena kita mampu hamil gitu ya. Kalau misalnya kita sehat-sehat aja, kita tuh mampu untuk hamil, untuk bisa melahirkan gitu loh. Ini kan ada manusia lain di dalam perut kita. So we've been through this gitu, dan gak apa-apa juga. Itu yang membuat kita menjadi perempuan. Seperti teman saya bilang ini kayak, apaan sih nih bikin kita jadi lemah aja. Bukan, ini bukan kelemahan. Justru ini adalah super powernya perempuan. Nah, laki-laki yang mengalami hormon terapi, baru dia bisa mengalami itu, baru dia ngerasa, oh my god, pantas ya perempuan itu kadang-kadang bisa sampai segini amat. Kalau laki-laki nggak pernah mengalami hormon terapi ya, terhadap terapi testosteron yang dia nggak tahu rasanya, perempuan setiap bulan ngerasain itu, gitu ya. Jangan kemakan iklan-iklan, dia bilang, ayo tetap beraktivitas pada saat menstruasi. Pada saat menstruasi aja ada kok aturannya bahwa perempuan itu boleh ambil cuti loh kalau dia bekerja. Semuanya itu tidak ada pilihan yang tidak beresiko. Ya, bagi mereka-mereka yang ingin test drive duluan, ingin melakukan hubungan seks pranikah karena tidak mau membeli kucing dalam karung, ingin mengetahui sexual compatibility, please perhatikan bahwa itu adalah tetap perilaku seks beresiko. Beresiko terhadap infeksi menular seksual, terhadap HIV, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Halo Sobat Forum, jumpa lagi di program Forum Poluan, Pola Pikir Wanita. Nah, hari ini saya akan ngobrolin tentang sesuatu hal yang melekat dengan wanita, yang sangat mempengaruhi perilaku dan juga mood-moodnya dari wanita itu sendiri. Saya hari ini akan ngobrol bersama dengan Zoya Amiri. Hai. Halo Mbak Zoya, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir di Forum Poluan. Sama-sama. Ya, apa nih kesibukan dari Mbak Zoya sekarang ini? Apa ya, yang paling terokupasi itu ya konseling lah pasti ya, gitu, konseling, pembicara gitu ya di publik, terus apa ya, kayaknya itu dua deh yang paling heboh, yang paling banyak akhir-akhir ini ya, makan waktu banget. Tapi kalau dari konseling-konseling yang akhir-akhir ini Mbak Zoya terima, itu kebanyakan dari bahasnya tentang apa sih Mbak yang akhir-akhir ini lagi? Pasti ada hubungannya sama seksual lah. Gitu. Seksual, tapi juga kan karena saya basicnya itu adalah psikolog klinis, ya macam-macam gitu ya, mulai dari gangguan kayak kecemasan gitu ya, yang ringan gitu ya, jadi masalah-masalah psikologis sampai yang ada hubungannya dengan seksualitas gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak Mbak sendiri, kayak seksualitas itu termasuk dari hormon juga nggak sih gitu Mbak? Kalau ngomong perilaku seksual ya dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Kalau kita bicara mengenai perilaku seksual, tentang cinta, tentang relationship, itu kan banyak yang mempengaruhi. Itu tentang bagaimana kemampuan, tentang kepribadiannya si individu sendiri. Itu juga tentang lingkungannya, bagaimana cara dia berinteraksi. Itu juga dipengaruhi oleh bagaimana dia dibesarkan gitu ya. Jadi nurture gitu ya, itu mempengaruhi orang tuanya, pola didiknya, terus juga kira-kira
tingkat attachment-nya gitu ya, apakah dia punya secure attachment, not secure attachment, dan tentu saja yang juga cukup signifikan mempengaruhi sebagian besar perilaku manusia gitu ya dalam urusan seks, cinta, dan relationship, salah satunya adalah hormon. Nah, kalau dari hormon wanita itu sendiri yang paling dominan itu yang seperti apa tuh, Mbak? Dominan. Oh, jadi kalau perempuan udah pasti dipengaruhi paling banyak oleh estrogen gitu ya dalam urusan perilaku seks dan cintanya. Kalau laki-laki itu dipengaruhi oleh testosteron. Memang kita perempuan itu memiliki sekitar 12% testosteron yang dimiliki oleh laki-laki gitu ya. Laki-laki tentu didominasi oleh testosteron. Dan ini juga testosteron yang 12% ini kurang lebih demikian juga dengan hormon-hormon seks dan cinta gitu ya, seperti oksitosin, vasopresin gitu. Terus ada juga dopamin dan serotonin gitu ya. Ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi kehidupan seks dan cinta. Tapi kalau yang saya sebut tadi 4 hormon tadi juga dimiliki oleh laki-laki gitu ya. Kalau oksitosin, vasopresin, dopamin dan serotonin ini tadi gitu. Tapi 4 hormon seks dan cinta ini kalau mereka dipengaruhi oleh urusannya sama testosteron, kalau perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh estrogennya gitu. Ya. Lalu hormon wanita yang mana nih yang sangat mempengaruhi mood atau perilaku wanita ketika dia menjelang menstruasi gitu? Biasanya kan kalau wanita itu menjelang menstruasi moodnya bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba jelek gitu. Oke, jadi gini, bagi setiap perempuan kita harus berkenalan lebih dekat dengan hormon yang namanya estrogen gitu ya. Ada estrogen sama progesteron. Ini adalah hormon yang memampukan kita sebenarnya untuk bisa ini urusannya dengan kehamilan. Ini juga urusannya jadi ini faktor reproduksi gitu ya. Tapi sebenarnya sih yang lebih cocok untuk ngomongin tentang hormon kalau lebih dalam sih kita mungkin bicara bisa sama ini ya dokter anti aging gitu ya yang ada spesialis anti aging, atau misalnya kalau perempuan bisa lah berbicara dengan ahli kandungannya. Tapi mungkin saya akan lebih menekankan kepada perilaku seksualnya karena basic saya seksolog klinis gitu ya. Jadi kalau apa sih perilaku seksual yang berhubungan dengan hormon hormon progesteron dengan estrogen gitu ya. Jadi kita itu yang memiliki estrogen cenderung ya karena ada banyak faktor untuk bisa hamil ya sekali lagi. Tapi hormon-hormon yang seksual, cinta gitu dan reproduksi itu berhubungan erat kita perempuan ini dengan si hormon estrogen dan progesteron ini. Dia yang memampukan kita untuk bisa terangsang pada saat kita ovulasi gitu ya. Dia juga yang akan tiba-tiba drop berhenti pada saat kita sedang PMS. PMS itu adalah premenstrual syndrome. Jadi adalah sindrom yang dihadapi perempuan saat dia akan menghadapi menstruasinya. Jadi circle pertamanya gini, ovulasi, perempuan itu disiapkan untuk mating atau sebenarnya untuk berhubungan seks. Ya, memang kompleks banget nih tubuh kita. Jadi pada saat ini gitu ya, anak-anak ini mungkin juga sekalian seks edukasi bagi para orang tua dan remaja bahwa anak-anak putri Anda itu saat ini kalau gizinya dia baik, kalau diurus baik-baik gitu oleh orang tuanya, dia akan mengalami menstruasi pertamanya kurang lebih umur 10 tahunan. Gitu ya. Jadi jangan dibandingin sama zaman dulu. Wah, zaman dulu saya mah umur 12 tahun belum bisa ngapa-ngapain, belum mikir pacaran, belum mikir ini. Iya dulu udah mens belum gitu ya. 10 tahun mah saya masih seneng main-main mungkin boneka Barbie atau apa gitu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah umur berapa Anda mens. Kalau anak Anda umur 10 tahun karena gizi ya baik ya, ini bukan memang bisa jadi juga dia kecepatan karena ada masalah hormonal lain yang kayak makan makanan yang junk food, fast food kebanyakan dan sebagainya, makan makanan yang juga banyak dipengaruhi oleh hormon, misalnya suntikan apa segala macam gitu ya. Tapi karena perbaikan gizi, anak-anak zaman sekarang juga jauh tumbuh lebih cepat. Ini bukan karena pengaruh barat, nggak ada hubungannya. Atau karena pengaruh wave, Korean wave, K-pop, nggak ada hubungannya sama itu gitu ya. Silahkan kalau mau tetap ngefans sama film-film Hollywood atau sama budaya K-pop, itu terserah gitu. Itu lebih kepada perilakunya next on. Tapi basically tidak mempengaruhi hormon kita. Jadi bohong tuh kalau ada yang bilang, gara-gara budaya barat anak-anak jadi cepet nih, gara-gara K-pop nih anak-anak jadi cepet menstruasi. Itu nggak ada hubungannya. Itu justru karena perbaikan gizi, which is good, ya kan?
Dengan adanya perbaikan gizi, anak-anak jadi cepat nih mensnya Mbak dibandingkan 20 atau 30 tahun lalu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, mungkin zaman saya kali ya gitu ya. Iya. Zaman saya tuh mensnya itu agak relatif lebih lama gitu, bisa zaman-zaman SMP atau SMA. Kalau sekarang anak SD umur 10 tahun udah mens karena perbaikan gizi. Jadi pada saat ini mungkin kepada khususnya bagi mereka yang orang tuanya masih lengkap gitu ya, kemudian ibu kepada putrinya gitu ya, tolong jangan pernah mengatakan ketika anak Anda mens itu bahwa kamu udah bisa bikin nakal loh. Ya, kamu udah bisa bikin dosa. Jangan gitu. Menstruasi itu artinya dia sudah bisa hamil. Jadi salah satu seks edukasi yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah dengan mengatakan, "Nak, hati-hati ketika kamu menstruasi, kita harus mengajarkan bagaimana cara dia mencuci celana dalam, bagaimana dia self grooming, bagaimana menggunakan pembalut yang seperti apa yang Anda pilih gitu ya, tentang konsep-konsep keperawanan dan segala macam, itu yang harus diajarkan." Nah, pada saat dia sudah menstruasi, berarti dia akan mengalami masa ovulasi. Anak 10 tahun ovulasi, iya gitu. Tapi karena dia secara reproduksi sudah bisa ovulasi, bukan berarti dia sudah siap menikah ya. Bukan berarti dia sudah siap berhubungan seks. Nah, mereka-mereka yang berhubungan seks di usia 19 tahun ke bawah, ya itu akan lebih cenderung mendapatkan kanker serviks. Ya, demikian juga dengan mereka-mereka yang hamil pada usia gitu, resikonya lebih besar lagi. Memang repot ya gitu ya. Makanya saya sangat-sangat bersyukur ketika pemerintah memundurkan usia pernikahan itu sampai 21 tahun. Iya, karena buat saya itu udah paling ideal, paling sehat secara fisik, secara jasmani, dan bisa mempersiapkan mental. Kalau menurut saya itu idealnya begitu. Jadi pada saat mengalami ovulasi, estrogen dan progesteron itu tinggi banget. Nah, pada saat estrogen dan progesteron ini adalah hormon reproduksi ya, yang membuat hormon ini ada terus sampai nanti pada saat kita perempuan menopause. Ya, pada saat menopause dia nggak produksi lagi, Mbak. Gitu, pada saat dia tidak berproduksi lagi, kita tidak bisa hamil lagi. Gitu ya. Jadi jangan salah ya, tidak bisa hamil lagi bukan berarti tidak bisa berhubungan seks. Ini juga bagi mereka-mereka yang sudah umur 45 tahun ke atas, apalagi 55 yang atau enggak yang udah jelita ya, jelang 50 tahun kayak saya ini gitu. Jangan ketakutan bahwa aduh nanti suami saya mau kasih orang lain aja gitu ya karena saya udah nggak bisa berhubungan seks. Itu salah ya, para perempuan gitu ya. Jangan sampai kita itu memberikan saya mau kasih aja deh ini kepada ini saya aja gitu ya. Jangan kayak begitu gitu ya. Jadi kita tetap berproses. Memang progesteron itu dan estrogen bisa berhenti saat menopause, tapi bukan berarti kita tidak bisa berhubungan seks lagi. Nah, kita kembali lagi ke si hormon ini. Hormon ini pada saat ovulasi itu tinggi banget diproduksi, gitu ya. Nah, pada saat dia memproduksinya sangat tinggi, kenapa ya? Karena dipersiapkan untuk bisa terangsang, gitu ya, untuk menarik. Makanya kenapa kalau dibilang, kok dia udah naksir-naksir cowok sih umur segini, ya dia udah mens. Ya, itu kecenderungan itu akan ada, tapi bukan berarti dia siap untuk menikah atau berhubungan seks ya, sekali lagi. Nah, pada saat itu diciptakan banyak sekali, Mbak, pada saat ovulasi, terus tidak ada pembuahan. Tidak ada pembuahan, lalu masuklah dia masa-masa kira-kira 3 hari, ada yang PMS-nya sampai 7 hari sebelum menstruasi. Pada saat itu, pada saat udah mau menjelang siklus kedua, ya maksudnya siklus pertama itu adalah ovulasi. Siklus kedua adalah menstruasi. Mau masuk ke siklus kedua, dia ngedrop tiba-tiba. Nah, pada saat estrogen dan progesteron ngedrop, ya, estrogen itu nariklah satu hormon yang namanya serotonin. Serotonin itu adalah happy hormon kita, Mbak. Itu hormon yang bikin serotonin yang cukup itu biasanya kita dapetin dari apa? Salah satunya adalah sinar matahari pagi dan sore. Ya, terus gitu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, ketika ceritanya nih Alkisah ya, ketika si estrogen kita narik si hormon serotonin itu juga ngedrop bareng-bareng, pada saat PMS ya kita merasakan banyak sekali hal-hal fisik dan psikologis gitu yang mempengaruhi kita. Misalnya apa aja? Saya nggak contekan dulu ya. Karena banyak saya nggak mau salah gitu ya, mesti kasih tahu kepada nih rekan-rekan perempuan. Nah, pada saat si estrogennya ini ketarik gitu, apa aja yang terjadi gitu, kita akan merasakan ntar ya nih, badan kita itu jadi tiba-tiba kita bisa segitu tegangnya. Gitu, kita segitu tegangnya, kita jadi mudah cemas. Karena apa? Secara fisik nih kalau kita menstruasi, hari ini rambut udah keramas.
biasanya kan keramas ya paling 2-3 hari, 2 Iya. hari lagi lah ya gitu. Iya. Ini baru banget keramas, gara-gara PMS tiba-tiba rambut kita berminyak lagi. Betul. Ya. Terus payudara rasanya tuh lebih pasti banyak yang pegel atau ngerasa kayak kesenggol dikit sama kita aja, kesenggol dikit langsung aduh Iya, gitu ya. Kok kenapa sih sakit banget kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih sensitif lah kita udah pasti dong. Iya. Terus ya gitu kayak apa namanya istilahnya dalam bahasa Inggris tuh crying spells. Bentar-bentar pengen nangis. Biasanya nonton Korea-Korea gitu ya, drakor-drakor, ya ada sih sedihnya, kemana sih drakor yang gak membuat gejolak rasa. Tapi ini kalau gejolak rasanya biasanya level 2, level 3, ini bisa level 6, level 7 gitu ya, crying spells gitu ya. Terus mood swing gitu ya, jadi kok tiba-tiba pengen ini, jadi pengen ini aja, nggak mau ngapa-ngapain, pengen begini deh gitu. Itu terjadi ya gara-gara si progesteron dan estrogen narik tuh si endorfin ya Mbak. Terus jadi punya masalah dengan tidur ya juga karena kram di perut dan segala macam gitu ya, social withdrawal, terus dia gitu libidonya juga jadi berubah. Bisa jadi ada kebanyakan perempuan juga yang mengalami rasa terangsang gitu ya. Jadi bagi mereka yang belum pernah melakukan hubungan seksual sekalipun, bisa jadi misalnya dia mengidolakan siapalah gitu, misalnya BTS ya gitu ya, misalnya para ARMY gitu ya. Gitu, atau dia misalnya EXO gitu ya, dia ngefans gitu sama si cowok-cowok ini. Nah pada saat itu biasanya gitu ya, dia akan lebih terangsang dengan mungkin tokoh idolanya dia nggak pernah ketemu, gitu ya, dia nggak pernah ini, tapi ketika ngelihat, aduh kok saya jadi deg-degan ya gitu, terus membayangkan lah gitu ya, bagaimana misalnya ciuman yang simple itu bisa jadi sangat-sangat erotik gitu buat seorang perempuan di usia berapapun pada saat dia ovulasi atau pada saat dia awal-awal akan mengalami menstruasi gitu. Itu hubungan dengan perilaku seksualnya ya. Terus pegel-pegel badan of course gitu ya, sakit kepala itu sangat common dialami ya kan, fatigue, orang lagi nggak apa-apa tiba-tiba tahu-tahu lelah gitu ya, tiba-tiba aduh kok pegel, kok capek gitu. Terus udah pasti gaining weight gitu ya, karena cairan-cairan yang ada tubuh itu tiba-tiba numprek gitu. Akhirnya kita bisa 2-3 kilo naik dalam waktu beberapa jam. Dan itu bikin banyak perempuan kayak, kok baju saya tiba-tiba gak muat? Ya iyalah, naik 3 kilo kan lumayan ngaruh ya. Apalagi yang suka bajunya ngepas gitu ya, gak yang longgar-longgar. Begitu yang suka yang longgar-longgar mungkin gak terlalu berasa, tapi yang suka baju ngepas, kok tiba-tiba sesek gitu. Itu yang bikin perempuan tambah cranky lagi, tambah sensitif gitu. Abdominal bloating gitu ya, jadi di sini ngerasa kayak, duh kok enak banget diare, sakit-sakit perut gitu ya. Terus yang biasanya toleransi terhadap alkohol yang cukup tinggi itu biasanya berubah jadi malah sensitif dan nggak bisa. Terus yang paling juga sering adalah jerawat gitu ya. Ya hormonal gitu ya. Saya nggak pernah jerawatan seumur hidup, tapi kalau udah lagi overload banget pada saat mau PMS jerawatan aja tuh gitu. Padahal waktu ABG nggak pernah jerawatan gitu. Tapi justru malah udah begitu masuk usia 40-an, 45, malah saya kena jerawatan pada saat lagi mau mens gitu. Sampai segitunya yang namanya hormon PMS pada perempuan. Sangat mempengaruhi perempuan sekali ya. Dan ketika hal-hal bisa dibilang agak rese itu datang, itu gimana sih cara kita sebagai wanita perempuan itu untuk mengalihkan hal-hal tersebut nih, Mbak? Gitu. Oke, jadi sebenarnya gini, ini akan kita alami ya kurang lebih kalau kita sehat ya, siklusnya itu adalah 20-40 hari. Kalau misalnya siklusnya tidak menstruasi selama 20 hari sekali atau 40 hari sekali, tolong periksakan langsung ke ahli kandungan ya, ke ginekolog, ke obgyn gitu. Itu harus periksa ke sana, jangan nunggu hamil baru periksa ke sana. Justru kita kalau siklus kita nggak oke, sekarang gini, ini kan udah zaman teknologi canggih ya gitu. Kita harus dong pakai aplikasi gitu ya. Kalau saya misalnya saya pakai aplikasi Nona gitu ya. Jadi aplikasi itu akan ngasih tahu, wah kamu udah mens, kamu lagi PMS. Kenapain? Itu membantu kita. Oh pantesan ya, mood aku tuh seperti ini. Ini membantu kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi jangan disalahin mensnya. Kan saya ada satu teman saya bilang begini, Mbak, perempuan itu kan banyak banget ya urusannya. Kalau misalnya dia jadi ibu, dia ngurusin anak-anaknya. Kalau dia begini, dia mesti ngurusin ini. Kenapa sih dikasih mens segala sama Tuhan? Saya ketawa. Saya bilang gini loh, itu adalah salah satu berkah karena kita mampu hamil gitu ya. Kita tuh
kalau misalnya kita sehat-sehat aja kita tuh mampu untuk hamil, untuk bisa melahirkan gitu loh. Ini kan ada manusia lain di dalam perut kita. Betul. So we've been through this gitu dan gak apa-apa juga. Itu yang membuat kita menjadi perempuan. Tapi kalau kita mengeluhkan itu maksudnya ya of course lah. Artinya kita boleh menderita gitu merasa kayak aduh pegal banget ya setiap bulan. Tapi kalau misalnya kita bilang seperti teman saya bilang ini kayak apaan sih nih bikin kita jadi lemah aja. Bukan, ini bukan kelemahan. Justru ini adalah super powernya perempuan. Saya nggak yakin kalau laki-laki bisa mengalami ini. Nah, laki-laki yang mengalami hormon terapi, baru dia bisa mengalami itu, baru dia ngerasa, oh my God, pantes ya perempuan itu kadang-kadang bisa sampai segini amat. Kalau laki-laki nggak pernah mengalami hormon terapi ya terhadap terapi testosteron, yang dia nggak tahu rasanya perempuan setiap bulan ngerasain itu, gitu ya. Jadi bagaimana sih cara menghadapinya? Satu, ini sangat-sangat berhubungan dengan gaya hidup sehat. Kenapa? Gaya hidup sehat kita mempengaruhi perilaku kita. Bukan hanya perilaku seksual dan cinta, tapi ya perilaku kita untuk dalam sosialisasi. Iya kan? Karena ini udah setiap bulan kan bukan berarti itu juga gampang lah gitu ya dihadapi semata-mata kayak oh ya udah saya chill-chill aja, nggak bisa segampang itu ya. Jadi kita mesti lebih care terhadap gaya hidup kita gitu ya. Mana tuh tadi ya contekan saya, oh there you go. Di sini kalau saya lihat yang paling banyak disarankan dan saya juga setuju sih gitu ya, kita harus makan makanan yang balance gitu. Karena kalau saya bilang diet, orang mikir diet itu nggak makan. Bukan Salah ya. Bukan makan, kita balance diet itu artinya kita memakan makanan yang sehat gitu ya. Jadi usahakan pada saat kita lagi mau menstruasi, kita benar-benar lebih care justru sama makanan gitu ya. Jangan memakan processed food gitu ya, makanan-makanan yang diproses kayak misalnya ada loh keju, kalau misalnya suka keju misalnya gitu ya, kayak saya suka keju, saya tidak ambil processed cheese. Saya akan ambil keju yang asli aja gitu ya, nggak diproses gitu. Nah kayak gitu-gitu loh, itu sangat-sangat mempengaruhi. Exercise, olahraga. Saya termasuk orang yang malas olahraga, malas keringetan, makanya saya suka diving. Tapi semakin kita bertambah usia, kebutuhan untuk hidup sehat itu makin tinggi kan ya. Sebenarnya kalau saya sih istilahnya bukan mau memperpanjang umur gitu ya, karena saya bukan golongan anti aging, saya golongan pro aging ya. Saya ingin bertambah tua dengan elegan gitu ya. Jadi aging with grace gitu istilahnya. Nah artinya kita itu dengan olahraga kita bisa pilih loh macam-macam. Mulai dari kalau sekarang handphone itu juga bisa, atau misalnya ada jam digital, kita bisa ngelihat kita misalnya melangkah setiap hari, usahakanlah minimal 5.000, 6.000 sampai akhirnya yang ideal adalah 10.000 langkah setiap hari. Itu akan mempengaruhi loh. Pada saat kita lagi mens itu tidak akan se-craving itu banget gitu ya. Karena apa? Karena pada saat lagi mau mens pasti kita nggak kepengen jalan-jalan. Makanya saya suka ketawa kalau ada iklan-iklan pembalut gitu yang sampai pada saat kamu mens, kamu bahkan bisa berolahraga dan beraktivitas. Pada saat mens istirahat aja. Ya nggak usah segitu-segitu amat nih jadi perempuan, capek banget. Ngapain lagi mens terus mau loncat-loncatan. Orang pegel kok badannya gitu ya. Justru diet yang balance artinya makan makanan yang sehat. Yuk kita yang olahraga secara reguler itu juga enak pada saat mensnya. Terus tidur yang cukup. Itu ya, tidur yang cukup 7-8 jam ya, minimal 6 jam gitu ya. 6-8 jam itu adalah yang paling ideal ya, usahakan. Terus suplemen banyak banget buat perempuan sekarang ya. Evening Primrose gitu ya, itu suplemen saya tentunya. Sama suplemen kalau saya kan udah mau premenopause, jadi juga sudah mulai mempersiapkan suplemen yang berhubungan dengan kewanitaan kita. Sekarang banyak loh gitu, kalau mau milih suplemen maupun multivitamin ada yang khusus untuk perempuan. Mulai dari kalau anak saya yang remaja ya memang dia sih udah lewat remaja sedikit karena dia udah 20 tahun, tapi anak saya dari dia masih SMP, SMA itu saya udah kasih suplemen yang benar-benar for teenagers, women gitu. Jadi saya kasih buat anak-anak remaja juga yang khusus buat perempuan, karena kita kan punya estrogen, laki-laki nggak punya estrogen gitu. Jadi kalau ada vitamin suplemen itu nggak apa-apa banget.
Dan misalnya kita, aduh nggak boleh nyebutin produk ya, pokoknya yang buat penambah darah Penambah lah, darah, tahu sendiri iya. kan itu produknya apa gitu. Iya. Yang kayak gitu-gitu itu bagus banget dikasih, karena kebanyakan perempuan juga sekarang banyak yang ngalamin ini Mbak, anemia. Oh ya. Anak remaja umur 16-an, 15-an itu sering, karena saya sering ngajak anak saya ke puskesmas gitu ya, supaya dia tuh juga nggak alergi sama puskesmas, nggak ngerti puskesmas itu apa gitu ya, padahal itu easy banget aksesnya. Puskesmas sekarang jauh lebih oke gitu, dia bisa datang ke sana untuk dapat edukasi tentang menstruasi, tentang anemia. Saya ajarin dia untuk bisa ngobrol sama dokternya tanpa merasa nggak nyaman, dan dia bisa tahu bahwa layanan kesehatan di Indonesia tuh udah jauh lebih baik daripada yang dia kira, atau dibandingkan pada zaman saya dulu, kira-kira Iya. gitu Mbak. Nah, tadi Mbak sempat nyebutin pre-menopause. Nah, ada perilaku-perilaku yang yang menunjukkan kalau itu sudah menjelang ke menopause itu ya. Oke, jadi kalau menopause itu secara spesifik sebenarnya adalah ditandai dengan ketika selama 12 bulan berturut-turut kamu tidak mengalami menstruasi, termasuk gejala-gejala menstruasi. Tadinya tuh cuma menstruasi aja, tapi ada yang mengalami gejala-gejala menstruasi, kayak misalnya udah ada spotted gitu ya, itu kan termasuk gejala menstruasi. Tapi kalau bersih sama sekali tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, itu sudah dinyatakan menopause. Menopause artinya apa? Menopause bukan berarti Anda tidak berhubungan seks lagi ya. Bagi yang sudah menikah, menopause artinya Anda stop berproduksi hormon estrogen. Itu udah pasti. Ya, jadi seperti ketika Anda akan mens, itu hormon estrogennya kan rontok semua. Makanya ketika rontok, dia bawa si ini serotonin, bikin kita tuh jadi mood swing, makin kita bikin jadi susah untuk happy gitu ya. Nah, kalau pada saat premenstrual, ini pada saat PMS. Nah, pada saat premenopause, kita itu mengalami kurang lebih, kita masih mens ya, tapi kita juga mengalami hot flush. Hot flush itu adalah tiba-tiba dalam keadaan yang AC dingin banget, semua orang kedinginan, kita bisa tiba-tiba keringetan. Dan itu mengganggu sekali pada saat si perempuannya itu lagi tidur. Ya, tidur malam-malam tuh keringetan, kan nggak bisa tidur, jadinya nggak nyenyak dan sebagainya. Itu sangat-sangat pengaruh banget gitu ya. Makanya kenapa butuh suplemen supaya si perempuan bisa punya tidur yang berkualitas. Kita perempuan nih, kalau tidur kita tidak berkualitas, kita cepat sekali kena si hormon estrogen kita. Dan ketika kena hormon estrogen itu, kita tambah mudah marah-marah. Ya, bagi perempuan yang tukang begadang, tolong diperhatikan ya, jangan sampai Anda gara-gara siklus tidur Anda buruk, Anda akan lebih mudah terkena depresi. Ya kan, nanti malah jadi urusan sama psikolog klinis kayak saya, berhubungan juga sama psikiater gitu ya, karena pola tidur. Jadi pola tidur itu sangat-sangat sensitif bagi perempuan usia berapapun, by the way ya. Nah, pada saat premenopause ini, kita masih mengalami menstruasi sekali dua kali, tapi juga kita sudah tidak secara spesifik, kita masih mens ya sekali dua kali gitu ya, masih punya gejala sama, tapi kita juga mengalami semua gejala menopause gitu ya, seperti yaitu atau bisa jadi saat semua orang kepanasan, kita kedinginan sendiri. Gitu. Waduh, nggak enak banget ya. Kayaknya banyak banget ya ininya, dramanya gitu ya. Tapi begitu kita sadar dan kita bisa nerima, kita sebenarnya bisa lebih chill. Kita bisa lebih santai ngejalaninnya. Nah, pada saat sudah menopause, enaknya apa? Enaknya tentu sudah nggak bisa hamil. Dan udah nggak memikirkan soal punya anak lagi gitu ya. Tapi tetap mengalami nih si gejala-gejala si menopause itu tadi, yang mungkin ada beberapa bulan gitu ya, jarang sampai ada yang setahunan sih, tapi biasanya setelah benar-benar menopause, dia tetap tuh masih ada hot flush-nya gitu ya, dan suplemennya itu harus oke. Dan justru ini mungkin bagi para ibu-ibu gitu ya, yang sudah jelang 50 tahun, saya mungkin mau mengingatkan bahwa kalau Anda berhubungan seks secara reguler dengan suami Anda, ini sebelum Anda menopause, justru menopause Anda itu akan lebih tidak mood swing. Ya, dengan hubungan seks yang berkualitas dengan suami Anda, justru pada saat Anda menopause, Anda akan lebih santai. Nah, premenopause bagi perempuan itu bisa diawali mulai paling dini pada perempuan pernah ada yang umurnya 30 tahun. Gitu. Nah, semua perempuan mungkin jangan ketakutan ya ketika saya bilang kayak begini, nggak apa-apa, itu kan
ya. Jadi itu adalah premenopause-nya. Menopause-nya bisa nanti. Biasanya kalau Anda baik-baik aja, tapi sekarang banyak pengaruh ya hormonal terhadap situasi lingkungan, Lingkungan. polusi dan segala macam, makan, cara hidup itu mempengaruhi hormon kita kan. Nanti kalau misalnya menopause itu biasanya kurang lebih hampir sama dengan usia ibu Anda menopause. Kalau Anda tahu, kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu kan ya. Ya, oke. Nah, kembali lagi ke tentang perilaku kita wanita perempuan ketika PMS ya. Nah, pasti kan kalau kita lagi di masa resenya itu nih, itu akan berpengaruh juga kepada orang di sekitar kita. Misalnya ya contohnya kayak ke pasangan kita lah gitu. Nah, itu dari merekanya sendiri nanti antisipasinya itu kayak gimana tuh? Mereka tuh harus menjawab apa ketika misalnya kita bilang kalau aduh perut aku lagi kram nih, aku sakit gitu. Terus tiba-tiba mereka cuma bilang ya udah minum air putih aja, minum air hangat aja. Itu biasanya kan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pasangan-pasangan kita gitu. Dan malah bikin kita makin kesel. Apa sih kok jawabannya gitu doang gitu. Itu gimana tuh, Mbak? Oke, jadi mungkin ini bagi para kaum laki-laki gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada perempuan pada saat dia menstruasi? Mungkin para laki-laki bisa membayangkan begini, misalnya anggap aja Anda itu adalah laki-laki yang rajin berolahraga. Misalnya basket deh ya gitu ya. Anda rajin tuh basketan sama teman-teman Anda seminggu sekali gitu ya. Terus pernah nggak pada saat satu waktu tertentu Anda tiba-tiba entah karena liburan, entah karena mesti pergi atau karena kerjaan, sebulan Anda nggak basketan nih gitu, atau nggak melakukan olahraga yang biasanya Anda lakukan secara rutin gitu ya. Terus tiba-tiba setelah sebulanan kurang lebih gitu ya, Anda basket lagi. Ya mungkin kagok tetap bisa main basketnya. Tapi habis main basket biasanya pegel banget kan badan Anda. Nah kebayang ya para laki-laki, perempuan ya pada saat dia menstruasi, paginya dia pada saat dia PMS ya mau menstruasi, paginya dia bangun baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba dalam hitungan jam, bahkan detik atau menit, ya semuanya itu bisa berubah ketika PMS-nya masuk, premenstrual syndrome-nya masuk. Dia tadinya sehat, baik-baik aja. Mungkin dia lagi jogging, ya kan? Mungkin dia lagi udah siap-siap bekerja. Mungkin dia lagi mempersiapkan breakfast, sarapan. Mungkin dia lagi mempercantik dirinya. Tiba-tiba terseranglah PMS itu. Dia langsung pegel. Gitu. Langsung berminyak rambutnya yang tadinya nggak kenapa-napa pas bangun, apalagi habis keramas. Terus dia pegel-pegel kayak Anda udah sebulan enggak olahraga. Kebayang nggak sih para laki-laki? Nah, bagaimana cara berempatinya? Kamu bisa bertanya, sayang, saya bisa bikin apa? Yang paling enak biasanya adalah dipeluk, diusap-usap nih. Ini loh, punggung belakangnya itu atau dipijitin sedikit lah. Nggak usah dengan kekuatan tenaga super power seperti Hulk, nggak apa-apa gitu. Dipijit-pijit punggung belakangnya sini itu akan sangat-sangat merilis tensionnya. Dan pada saat kalau misalnya, saya nggak jago mijit Mbak Zoya, oke, fine. Anda bisa peluk pasangan Anda sambil Anda usap-usap. Itu akan mengeluarkan hormon oksitosin gitu ya. Hormon itu akan membuat kita feeling good gitu ya, dan melakukan aktivitas yang relax aja, misalnya berendam air panas kayak gitu itu akan ngebantu serotoninnya itu juga jadi ke booster dikit, karena serotoninnya kan ditarik tadi ya sama si estrogen pada saat lagi menstruasi. Kita tarik sedikit lah, bikin suasana yang relax, sekali lagi relax dan menyenangkan. Jangan kemakan iklan-iklan, dia bilang ayo tetap beraktivitas pada saat menstruasi. Pada saat menstruasi aja ada kok aturannya bahwa perempuan itu boleh ambil cuti loh kalau dia bekerja. Itu karena itu gitu ya. Dan sekali lagi ya gitu ya, itu mens itu bukanlah darah kotor gitu ya. Sehingga ada orang bilang, aduh kita nggak bisa sholat nih karena itu darah kotor. Bukan gitu. Justru Allah sendiri mengizinkan si perempuan itu untuk beristirahat loh pada saat dia menstruasi. Kalau nggak percaya tanya guru agama deh gitu ya. Bukan karena nggak boleh sholat karena darah kotor, karena diizinkan sama Allah, udah kamu istirahat dulu. Tuh bayangkan, masa kitanya nggak mau istirahat gitu ya. Kenapa kita nggak beristirahat gitu ya? Kalau itu darah kotor, nggak mungkin ada bayi bisa kita kandung selama 9 bulan gitu ya. Di situ itu kan dari sel-sel yang luruh karena tidak terjadinya kehamilan, jadi itu bukan kotor gitu. Itu jadi bukan karena perempuannya kotor nih makanya nggak diizinkan untuk sholat. Enggak, bukan begitu. Justru diizinkan beristirahat gitu ya. Nah itu jadi membuat
harkat diri kita sebagai perempuan itu bukan seperti sumber maksiat, sumber kesalahan, sumber dosa dan sebagainya. Kita nih perempuan berharga loh dan mulia. Gitu pada saat kita mengalami menstruasi pun gitu, ini bukan sesuatu ya memang pengalaman ini melelahkan gitu ya. Yang kita terima bahwa ini adalah proses yang ya ampun ini capek banget, tapi yuk kita jangan melabel ini dengan hal-hal negatif bahwa ini menunjukkan kelemahan perempuan. Enggak dong. No. Itu sumber kekuatan kita. Tapi orang yang paling kuat juga adalah orang yang mampu beristirahat di saat dia perlu beristirahat kan gitu. Iya, betul sekali. Ya, wah, menarik banget pembahasan kita hari ini buat sobat forum para perempuan ya. Mbak Zoya, kita minum dulu ya, Mbak. Oh iya. Silakan. Enak. Pas tehnya. Nah, sekarang kita bahas ke yang lain ya mungkin. Saya kan belum menikah. Nah, kalau misalnya saya punya ketakutan tersendiri tentang pernikahan dan juga hal-hal setelah itu. Lebih ke kayak perilaku seksnya pasangan saya misalnya nanti. Nah, itu cara saya mengantisipasi diri saya sendiri itu untuk menghadapi hal itu gimana tuh? Oke, kalau kita mau bicara mengenai ini mungkin edukasi pranikah gitu ya, persiapan pranikah. Sebenarnya bagi setiap orang itu ada dua pilihan. Satu, ada nih geng test drive, ya kan? Yang saya mau nyoba dulu mbak, saya nggak mau beli kucing dalam karung. Kalau kita tidak seksually compatible, saya mau test drive dulu. Ya silakan, gitu ya. Saya nggak bicara bahwa, ini Mbak Zoya melanggengkan seks bebas, bukan. Tapi setiap orang itu bisa punya pilihan dan itu nggak apa-apa juga menurut saya gitu ya. Tapi gini, semuanya itu tidak ada pilihan yang tidak beresiko. Ya, bagi mereka-mereka yang ingin test drive duluan, ingin melakukan hubungan seks pranikah karena tidak mau membeli kucing dalam karung, ingin mengetahui sexual compatibility, please perhatikan bahwa itu adalah tetap perilaku seks beresiko. Ya, itu adalah tetap perilaku seks beresiko terhadap infeksi menular seksual, terhadap HIV dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi perhatikan ketiga hal ini dalam setiap pilihan yang Anda lakukan. Memang Anda bisa tahu dia beli kucing dalam karung apa enggak, tapi yang enak banget berhubungan seksnya juga belum tentu enaknya akan konsisten. Atau bahasa sekarang tuh belum tentu sustainable enaknya. Ya, belum tentu bakal oke terus sepanjang hidupnya. Jadi kita tetap harus mencoba untuk kamu itu sukanya kayak apa? Tetap harus menggali dan sebagainya. Itu bagi geng test drive, ya. Kalau saya mau begitu. Tapi bagi mereka-mereka, lah mbak, saya kan tidak mau berhubungan seks sebelum menikah. Pokoknya saya mau tetap menjaga keperawanan dan keperjakaan. Ya mesti kompak dong, nggak bisa cuma salah satu doang. Kan ada juga yang curang nih, gitu ya. Saya pokoknya kalau buat pacar saya, calon istri saya nggak mau berhubungan seks sama dia. Kalau saya kepengen, saya sama perempuan lain aja. Ya, itu nggak bisa kayak gitu ya. Curang itu namanya. Tapi kalau bagi mereka-mereka, enggak mbak, saya mau menjaga keperjakaan dan keperawanan. Tapi gini, yang mau menjaga juga, jangan colongan. Gimana maksud? Karena gini, kan ada aturan yang bilang, yang penting ujung kepala penisnya itu nggak masuk. Itu berarti nggak apa-apa. Akhirnya saya gini, ada orang yang bilang gini, jadi mbak, saya itu sudah menjaga loh keperawanan dan keperjakaan saya. Iya, kalau mau menjaga keperawanan dan keperjakaan, berarti yang dijaga itu kan berarti tidak ada penetrasi penis ke dalam vagina, gitu ya. Itu kan idealnya. Tapi ada kan juga yang colongan, melakukan anal seks, gitu ya. Misalnya melakukan melakukan oral seks dan sebagainya. Dan itu akhirnya jadi, saya bilang iya, mungkin vaginanya atau penisnya sih perawan, tapi tangannya nggak perawan, mulutnya nggak perawan gitu ya misalnya. Mulutnya, tangannya udah nggak perawan dan perjaka lagi. Jadi buat apa? Jadi mesti serius nih konteksnya gitu ya. Kita mau menjaganya sampai di mana? Jangan-jangan colongan. Maksud saya, kalau emang benar-benar mau melakukannya, semuanya juga jangan sekalian gitu ya. Ngapain sih kayak, sama aja kayak kita lagi puasa, bilang saya tuh kuat Mbak Zoya, saya mau menjaga. Tapi buka-buka kulkas, kan kurang kerjaan ya. Gitu. Jangan dong nyoba-nyoba ke sana. Gitu. Nah, bagi yang merasa kita banyak sekali masalah-masalah yang keluar dalam pernikahan berhubungan dengan perilaku seksualnya. Ya tidak dipuaskan, akhirnya jadi selingkuh dan sebagainya gitu ya. Nah ini selingkuh topik sendiri lagi ya. Nah dengan keadaan kayak begitu, terus kita mesti gimana mbak? Nah
Mereka-mereka yang sudah serius gitu ya, akan berpacaran dan sudah ahil balik. Sudah menstruasi, sudah mimpi basah. Apa yang harus dilakukan? Anda secara normal pasti akan merasa terangsang sama pasangan Anda. Ya kan? Umur berapa Mbak? 26. Umur 26, nggak mungkin dong kalau nggak merasa terangsang, bohong banget deh gitu kan ya. Karena Anda sehat, Anda adalah perempuan normal dan sehat. Begitu juga dengan laki-laki yang normal dan sehat. Lalu mau gimana? Tapi saya mau mempertahankan, saya tidak mau melakukan hubungan seks pranikah sampai saya menikah. Apa yang harus dilakukan? Kalau pacarnya sudah serius, apalagi sudah kurang lebih 6 bulan, 1 tahun, harus dibicarakan adalah apa dari awal pacaran nih. Kalau ini adalah udah orang dewasa, udah 26 tahun kan udah bisa menikah gitu ya. Pacarnya tuh harus ngomong ini, nih kita kan sama-sama punya hasrat seksual gitu ya. Jadi sebaiknya gimana nih kalau hasrat ini timbul? Kan kalau misalnya namanya juga orang ya bisa jadi kayak enggak kok kita pacarannya di rumah. Saya malah deg-degan sama orang yang pacaran di rumah. Bisa jadi rumahnya di Jakarta, pembantunya disuruh beli rokok ke Bogor. Kamu ke Bogor sana beli rokok gitu, biar saya bisa pacaran karena nakal-nakalan di rumah ya kan gawat gitu ya. Iya. Nah kayak gitu-gitu kan selalu ada aja nyari jalan-jalan keluarnya. Jadi gimana nih pacaran kita supaya sehat gitu ya. Justru kalau saya malah lebih deg-degan bagi mereka-mereka yang menentang kayak misalnya gerakan Indonesia tanpa pacaran, gila lo nggak realistis sih gitu ya. Saya oke lah kalau nggak mau sebut pacaran, tapi harus mengenal orang. Kenapa? Pernah dengar nggak namanya antisocial behavior, psikopatia gitu ya, sociopath, narcissistic personality disorder. Ini adalah orang-orang yang nggak punya empati. Dan mereka biasa memberikan love bombing pada awal-awalnya. Lo diangkat-angkat, dipuja-puja, abis itu begitu nikah, kelar hidup mental, kesehatan mental kita langsung terganggu. Baru kenal sama orang 3 bulan, 6 bulan udah nikah. Ya ampun, terus gitu sama orang narsisistik. Lebih ribet kan cerainya? Gitu. Jadi kenali si orang itu, nggak mau bilang pacaran terserah, harus kenal orang itu minimal setahun, paling ideal 2 tahun, baru menikahi seseorang. Jadi kalau misalnya nggak pakai kenalan dulu, yang mau disebut pacaran kayak enggak, kayak gimana caranya bisa punya relasi yang sehat, gitu ya. Nah, kembali lagi kita ke soal si hubungan seks ini. Yang harus dibicarakan kalau kamu sudah dewasa gitu ya, sudah di atas 21 tahun, sudah di atas 18 tahun, udah mulai pacaran kan pasti udah serius dong itu, kurang lebih. Nah pada saat itu Anda udah harus ngomong, nanti kalau kita terangsang kita mau ngapain? Ya, kita mau ngumpet di rumah, ya atau misalnya aduh aku lagi ovulasi nih, itu pentingnya makanya punya aplikasi ya para perempuan ya. Kalau laki-laki merem dikit juga bisa terangsang gitu, mereka mah lebih gampang. Nah kita perempuan kan momen-momen kita paling mudah terangsang itu pada saat kita ovulasi. Nah pada saat ovulasi kita mau milih gimana? Mau pilih cuddling-cuddling di rumahnya dia, which is kemungkinan akan lebih menjurus kepada perilaku seks sebelum menikah gitu ya. Atau kalau udah tahu, aduh aku lagi horny-horninya, aku diem-diem di rumah aja deh demi keamanan bangsa dan negara. Ya kan gitu. Jadi kembali lagi pilihannya sama kita. Terus gitu jangan denger ini lalu laki-laki ya langsung toxic masculinity, dia langsung bilang, tuh kan perempuannya juga sih nggak godain. Kalau kamu merasa tergoda, alihkan pandanganmu para pria gitu ya. Jangan jadiin alasannya kucing dikasih ikan. Iya kan dia kucing, kita kan punya prefrontal cortex ya para laki-laki ya. Prefrontal cortex itu adalah akal budi yang membuat kamu memilih baik, buruk, benar, salah ya. Memang manusia itu susah untuk setia, tapi menjadi setia itu adalah pilihan laki-laki yang baik gitu ya. Jadi jangan toksik. Iya, wah. Saya jadi ada punya membuka wawasan saya sendiri ya untuk sebelum menikah harus seperti ini, harus dibahas itu, justru gitu. soal seks itu kalau kita nggak mau punya kehidupan seks yang sehat, termasuk kalau udah persiapan pernikahan dan dua-duanya sama-sama belum pernah melakukan hubungan seksual, itu harus dibahas ekspektasi. Kamu tuh ngebayangin kayak gimana? Apakah kamu ngebayangin seperti film-film porno yang kamu tonton, which is sangat-sangat tidak realistis gitu ya? Atau seperti kalau cewek tuh kan ininya misalnya drakor-drakor atau film-film Hollywood, film-film cinta, film-film Turki lah, India lah, Bollywood. Nggak seperti itu juga laki-laki di kehidupan nyata gitu ya. Susah banget laki-laki tuh untuk jadi romantis gitu. Tapi bukan berarti laki-laki juga jadi, ya udah, tuh kan Mbak Zoya udah bilang susah tahu kita jadi romantis. Tapi bukan berarti nggak cinta. Saya percaya kalau cinta itu mencari cara, bukan cari alasan ya gitu. Ya itu betul sekali. Wah menarik banget ya. Jadi nggak pengen udahan nih ngobrolnya sama Mbak Zoya. Tapi kayaknya udah di penghujung nih kita. Nah, udah habis waktu ya. Di penghujung kita Mbak Zoya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Zoya ya. Nah,
So, terima kasih banyak buat Sobat Forum yang sudah menyaksikan Forum Polwan. Sebelumnya, saya punya sesuatu buat Mbak Zoya nih. Oke, apa tuh? Oleh. Ya, Oh, ini cute dia banget. buat Mbak Zoya. I love flowers, thank you. You're welcome. Saya mau foto dulu sama Mbak Zoya. Oh iya, selfie siap. boleh ya? Sambil duduk nggak apa-apa? Oh, sambil duduk nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Oh, aku merasa nggak adil ya, kamu berdiri aku duduk. 1, 2. Lagi? 1, 2. Thank Di you tag so ya much. di Instagram aku. Ih, Terima thank you loh, kasih. matching banget sih hari ini bunganya. Terima kasih banyak ya Mbak Zoya sudah Sama-sama. mau sharing-sharing sama kita semua di sini, Sobat Forum semua nih. Ilmunya banyak banget yang di-sharing tadi sama Mbak Zoya. Wah, luar biasa. Nah, untuk Sobat Forum jangan sampai lupa terus saksikan Forum Polwan setiap hari Senin dan jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. Saya Puspita Chandra Dewi dan Mbak Zoya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.